سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, segenap jamaah dan pemirsa Babu Salam TV, hamba Allah umat Rasulullah yang saya hormati dan saya muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, segala macam amal ibadah yang kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah pengabdian. Dasarnya adalah iman kepada Allah. Dasarnya adalah tunduk dan patuh. Memang demikian Islam itu. Seperti memang makna dan arti pengertian dari Islam itu sendiri. Al-Islamu wal khudu' wal inqiyad. Islam itu adalah tunduk dan patuh. Oleh karenanya tidak ada istilah pembangkang dalam Islam. Orang Islam itu adalah tunduk dengan syariat, tunduk patuh dengan segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan ada 3 prinsip hidup seorang muslim. Seperti yang terangkum dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lengkapnya berbunyi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addi maftaradallahu alayka takun min a'badin nas wajtanib ma harramallahu alayka takun min awra'in nas warda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Laksanakanlah perintah Allah, laksanakanlah apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu, maka jadilah kamu orang yang paling taat di hadapannya. Jauhkanlah apa saja yang diharamkan oleh Allah kepadamu, maka jadilah kamu orang yang terbaik di hadapannya. Terimalah dengan ridho dan ikhlas semua anugerah dan pemberian Allah. Jadilah kamu orang yang terkaya di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah 3 prinsip hidup umat Islam, orang beriman, hamba Allah. Yang pertama adalah laksanakan perintah tanpa reserve. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dilaksanakan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Tidak pernah ada alternatif lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tidak pantas dan tidak mungkin seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah telah menetapkan sesuatu kepadanya, memerintahkan sesuatu kepadanya, tidak pernah punya alternatif lain melainkan ia tunduk dan patuh melaksanakannya.
Seperti itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Seorang muslim, seorang mukmin itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tu." Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka laksanakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuanmu. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai muslim harus tunduk dan patuh. Seperti juga kita melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa di bulan Ramadan ini. Tidak pernah ada perilaku yang menentang. Begitu datang waktunya berpuasa, umat Islam itu tunduk dan patuh. Begitu datang waktu Ramadan berpuasa umat Islam, waktunya min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang namanya melaksanakan perintah itu tidak pernah boleh ditambah dan dikurangi, min ghairi ziyadatin au nuqsan. Jadi puasa bagi umat Islam itu adalah sejak terbit fajar subuh dan atau hingga maghrib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, Rasulullah melarang ada puasa yang namanya wisal. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Apa itu wisal? Menyambung. Sudah maghrib waktunya berbuka masih berpuasa. Puasanya umat Islam adalah dari subuh sampai maghrib. Kalau maghrib masih puasa itu namanya puasa dukun, saudara-saudara yang saya hormati. Laksanakanlah perintah tanpa ditambah dan dikurangi, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip umat Islam, ada perintah itu dilaksanakan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati tanpa reserve. Prinsip umat Islam. Yang kedua adalah wajtanib ma haramallahu alaika takun min awra'in nas. Jauhkan larangan-larangan Allah. Jauhkan, hindari apa saja yang dilarang, diharamkan oleh Allah kepadamu. Bahkan saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, perintah dengan larangan ini satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak pernah boleh ada umat Islam hanya melaksanakan perintah saja, tidak melakukan larangan atau menjauhkan larangan. Tidak boleh ada orang hanya berpuasa tapi tidak sholat. Ada sebaliknya, ada orang yang sholat tapi tidak berpuasa. Saudara-saudara, bahkan ada yang bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, saya puasa Pak Ustadz tapi tidak sholat taraweh. Saya bilang sholat taraweh itu sunat, puasa wajib. Jadi tidak mengapa. Tapi kenapa tidak melaksanakan taraweh? Laksanakanlah taraweh, walaupun itu sunat. Mumpung sekarang kita berada di bulan Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup, masih dipercaya oleh Allah untuk menghirup udara segar di dunia ini. Saudara-saudara, ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, saya alhamdulillah taraweh Pak Ustadz, tapi nggak puasa. Jawabannya adalah sama juga, ada orang pakai baju rapi, pakai jas, pakai dasi, nggak pakai celana. Saudara-saudara yang berhormati dan saya muliakan, perintah dilaksanakan, larangan mesti dijauhkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap larangan ini, larangan itu sekecil apapun tidak pernah boleh dilakukan. Ma haruma kathiruhu haruma qaliluhu. Apabila banyak itu haram, sedikit pun haram. Judi jutaan, miliaran haram. Yang 1000, 2000 juga haram juga. Minuman keras, minum sampai mabok, bergelas-gelas, berbotol-botol, haram.
Tapi walaupun hanya mencicipi satu sloki juga termasuk haram. Ma haruma kathiruhu haruma qaliluhu. Laksanakan perintah, jauhkan larangan. Itu prinsip umat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Prinsip umat Islam, prinsip hidup umat Islam yang berikutnya adalah warda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas. Terimalah dengan ridha dan ikhlas apa saja yang Allah berikan kepadamu, maka jadilah kau orang yang terkaya di dunia ini. Orang Islam itu harus kaya, mesti senang. Tidak ada umat Islam yang tidak senang, walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Hidup ini sedang banyak yang ngeluh. Umat Islam tidak pernah boleh ngeluh, saudara-saudara. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama adalah penyebabnya suka membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Suka membanding-bandingkan dia dengan orang yang finansialnya, hartanya lebih banyak dari dia, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ila man faddala alaihi fil mal wal khuluq, falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila di antara kalian ada yang melihat orang lain lebih bagus fisiknya, lebih banyak rezeki dan hartanya, sesekali lihat ada orang yang secara fisik tidak lebih baik, tidak lebih bagus, tidak lebih ganteng dan cantik dari dia. Sesekali lihat, idza ra'a ahadukum ila man faddala 'alaihi fil mal wal khuluq falyanzur ila man huwa asfala minhu. Inilah yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu hikmah dari puasa adalah ini. Sekarang kita menahan lapar dan haus sejak terbit fajar sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib saja seperti ini laparnya, seperti ini hausnya. Bagaimana ada orang yang lebih susah dari kita menahan lapar dan dahaga sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan bulan dalam keadaan kekurangan. Oleh karenanya bagi umat Islam tidak pernah ada tidak bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi pernah menjelaskan salah satu syukur kepada Allah adalah fisik kita. Saudara-saudara, salah satu yang harus kita nikmati dalam fisik kita adalah persendian. Dan jumlah persendian di badan kita ini, dalam fisik kita, dalam badan kita ini ada 360 360 mifsalan. Ada 360 persendian. Bayangkan saja kita kalau hidup tanpa ada persendian, Masya Allah, mau nengok susah, mau bergerak susah. Lihat saja, ini tangan ini bisa bergerak karena memang ada persendiannya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa bergerak. Kita yang biasa bawa mobil, berkendaraan, megang setir, yang biasa bawa motor, andai kata tidak ada persendian, bahkan ibu-ibu yang masak di rumah pun nggak bisa kalau tanpa persendian. Bagaimana itu bikin sambal misalnya, nggak ada persendian, kaku. Ini saja nikmat dari Allah. Oleh karena bersyukurlah kepada Allah. Tapi ada nikmat Allah yang tak nampak, nikmat Allah yang nggak kelihatan. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ini yang harus kita syukuri. Apa itu? Mari kita perhatikan surah Al-Imran ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lam yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya iman, apabila mereka mati dalam keadaan tidak beriman, seandainya mereka punya emas sebesar bumi,
untuk membayar dan menebus iman Islam itu tak akan tertebus, tak akan terbayar. Masya Allah, betapa mahalnya itu iman Islam yang ada pada diri kita. Namun kita tidak terasa, tidak merasa bahwa nikmat itu ada di kita. Betapa tidak. Ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah tidak beriman. Ada orang yang melihat mukjizat langsung di zaman Rasulullah enggak ikut, tidak beriman kepada Rasulullah. Di antara mereka ada yang mengenali Nabi seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, tapi mereka tidak beriman. Kita hidup jauh di zaman Nabi. Kita hidup jauh di tempat Nabi lahir dan dimakamkan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah kita beriman. Inilah yang dikatakan tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung dan berbahagialah para sahabat yang pernah melihatku, berjumpa denganku, dan mereka beriman dan dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung, lebih berbahagia, lebih senang lagi mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, dia beriman kepadaku. Siapa itu? Kita para pemirsa. Kita para pemirsa Babus Salam TV, jamaah Babus Salam. Kita nggak pernah beriman, nggak pernah ketemu. Maksud saya berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan mimpi pun ketemu Rasulullah belum, saudara-saudara. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah. Oleh karenanya tidak ada kata mengeluh bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa tidak. Ini prinsip hidup umat Islam. Yang pertama adalah dia harus melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perintah itu dilakukan tanpa reserve, sami'na wa ata'na. Dia akan menjauhkan segala larangan-larangannya. Tidak pernah dia berani melakukan pelanggaran walaupun dia melaksanakan perintah. Orang-orang yang melakukan pelanggaran walaupun dia melakukan perintah, perintah dia lakukan tapi pelanggaran dia laksanakan, itu namanya orang-orang fasik, bukan orang beriman. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang fasik adalah kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Itu namanya orang fasik. Orang beriman, perintah dilaksanakan, larangan juga dijauhkan. Yang ketiga adalah prinsipnya adalah bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang terkaya di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk pandai dan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia adalah sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Jadikanlah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat dan patuh dan bersyukur ke atas segala nikmatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.